Baik. Lalu ya kita lanjut ya. Jadi untuk sebelum saya lanjut, absennya belum bisa diakses katanya tadi. Iya, benar Ibu. Benar sampai sekarang? Benar. Oh, Iya, sampai sekarang Ibu, ini terakhir saya coba masih tidak bisa diakses. Bentar, saya coba kembali lagi, Bu. ya udahlah. Ya, oke ya. Jadi terkait dengan absen juga ini memang banyak beberapa dosen tuh mengeluhkan. Jadi pada itu suka lari-lari gitu ya jadwalnya. Jadi ketika misalnya saya ganti jam absen. Jadi ketika kita mengganti yang di dalam kan session ada yang waktu mulai dan waktu absen, waktu mulai kuliah gitu. Nah, ketika saya ubah-ubah jam absen, malah yang session date itu yang perkuliahan itu malah maju-maju. Jadi setiap kita ubah dia akan maju 1-2 jam. Nah, ini sudah saya oh ya, oke, saya ulangi setting lagi dulu. Nah, lalu beberapa waktu lalu kan absennya itu bisa sampai malam. Nah, tapi kemarin-kemarin sekarang ini tiba-tiba dia cuma bisa 3 jam. Eh, Benar, Bu. ya, jadi ya sebentar ya. Sekarang kayaknya sudah deh. Oke, mungkin bisa dicek lagi, tolong sebentar ya. Iya, Bu, saya cek terlebih dahulu. Hmm. Nah, oke ya, sambil dicek nanti semoga masih bisa sampai di pertengahan jam. Nanti saya akan kasih waktu untuk absen gitu. Nah, jadi saya mulai saja ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang kuliner. Jadi kuliner ya, wisata kuliner live streaming. Nah, jadi yang yaitu dengan judul namanya Cookies Karawo. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah mulai dari asal-usulnya, penamaannya, cara membuat, warna dan bentuk, dan juga usaha cookies Karawo. Nah, kebetulan beberapa minggu lalu saya mengunjungi salah satu usaha rumahan dari kue Karawo ini. Kebetulan juga adalah saudara saya, jadi kerabat dekat ya. Jadi langsung saya ajak ke rumahnya dan melakukan wawancara, ada videonya. Nah, jadi di kita tuh di Gorontalo tuh kalau kalau teman-teman tahu kue Karawo ini dia tergolong kue kering ya. Kenapa dia Karawo? Karena dia berhiasan bunga atau kerawang. Jadi, nah sejarahnya adalah kue ini khas Gorontalo yang diadaptasi dari Sulaman Karawo. Jadi pemerintah itu gubernur memiliki ide ya bagaimana caranya kita ini menghargai Sulaman Karawo bukan cuma di pakaian tapi juga diaplikasikan ke makanan atau ke kue ini sebagai karya daerah. Sehingga pada tahun 2006 dibentuklah paten kalau kue Karawo atau kue Karawang ini adalah kue dari khas Gorontalo yang ada cuma di Gorontalo sebagai identitas masyarakat kita. Nah, ini juga ada contoh. Nah, lalu nah, jadi kalau kalian tanya, Bu, cookies itu apa? Jadi cookies itu adalah bahasa Gorontalo dari kue. Jadi kalau Anda main-main ke Gorontalo, terus Anda mau beli kue, Bu, Ibu Ibu Babili Cookies. Nah, itu namanya ibu saya mau membeli kue, namanya cookies ya. Cookies itu dari mana? Dari bahasa Inggris, cookies. Nah, tapi akhirnya di Gorontalo kan kita gunakan cookies ini sebagai bahasa Gorontalo. Lalu jadi kue kerawang bahasa Indonesianya cookies si Karau ini adalah bahasa Gorontalonya. Nah, Bu, kok tadi cookies jadi cookies sih? Jadi cookies itu bahasa Gorontalo biasa, kalau cookies itu kalau di Jawa tuh kayak bahasa Gorontalo kromo gitu ya. Cookies sih. Nah, seperti itu. Nah, lalu
sedangkan karo itu artinya adalah kaita, randea, dan woala. Bermakna yaitu kaitan, kaita itu kaitan, kemudian randea itu rantai, dan woala itu bongkaran. Jadi saya lupa sih mencantumkan ini. Jadi saya tuh kemarin baru membaca buku. Nah, buku bahwa arti karawa atau kerawang dalam bahasa Gorontalo itu adalah 3 kata ini yang artinya eh, kalau kaitan sudah tentu ya dikait. Kalau rantai ya rantai dia adalah saling saling berhubungan gitu. Kayaknya di sulam itu dirantaikan ya. Dan bongkaran itu yaitu dibuka-buka benang. Itu arti dari karao atau kain yang dirusak-rusak itu kalau yang di YouTube kita kemarin. Nah, lalu cara membuat kue ini adalah kue ini eh, sama dengan pembuatan kue pada umumnya kue kering. Kalau Anda pernah kue apa ya? Ya kue-kue kering pada umumnya itu kan kayak kue coklat atau cookie ya, cookie yang ada choco chip. Nah, jadi sebenarnya ininya itu lebih kue pada umumnya. Jadi ini cuma cukup tahu saja. Jadi bahan-bahannya tepung terigu, mentega, telur, nah seperti ini. Yang bikin rasanya semakin enak itu karena dipakai namanya mentega wisman. Mentega wisman itu adalah mentega yang dipakai di terang bulan. Nah, kenapa baunya wangi, harum gitu kan. Nah, itu kue ini pakai mentega wisman dan dia teksturnya itu ya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut juga. Kalau kayak kue putri salju itu kan ketika digigit itu lumer pecah di mulut gitu ya atau kayak kue nastar. Nah, tapi kalau kayak kue ini, kue karao itu dia tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras. Mungkin pengaturannya di jumlah telur ya. Siapa yang bisa bikin kue? Nah, mungkin yang bisa bikin kue bisa share. Jadi kuenya itu tidak boleh terlalu lunak, jangan jangan kebanyakan telurnya karena takutnya akan cepat hancur. Dan juga jangan terlalu keras juga seperti lidah kucing itu kan keras ya. Jadi middle ya teksturnya itu di tengah-tengah. Lalu yang paling unik dari kue ini adalah dia dihias atau bunga. Bunga ini yang dinamakan dengan karao. Nah, jadi bahannya adalah gula halus dan putih telur, kemudian ada cuka juga, dan ada pewarna dicampur begitu. Nah, yang paling menarik dari proses pembuatan ini kan Anda bisa lihat ya di gambar ini kuenya ini yang masih belum ada bunganya, masih polos. Kuenya ini berbentuk polos, lalu semoga bisa kelihatan ya teksturnya. Nah, lalu ditaruhlah atau dihias dengan bunga, namanya icing atau pembungaannya, cookies karawo. Bahasa Inggrisnya itu di icing. Jadi dimulai, jadi bahannya bunga tadi itu putih telur sama apa tadi ya? Putih telur dengan mentega ya? Putih telur dan gula, sorry. Putih telur dan gula dikocok sampai putih, lalu ditaruh pewarna, dibagi, lalu dimasukin ke dalam ini ya, kertas roti atau plastik kecil gitu, terus dilubangi ya. Jadi lubangnya itu jangan terlalu besar, biar dia bisa melukis kuenya. Nah, ini oh ya ini gambarnya ini di plastik ini warna putih. Nah, lalu filosofinya, jadi filosofinya warna itunya dari mana seperti penjelasan dari Kak Reza, Kak Reza kemarin ya, bahwa warna dari icing pada cookies karo ini dia berasal dari warna adat ya. Warna adat yaitu warna berasal dari perkembangan. Nah, dia itu ada warna kuning, kemudian hijau, kemudian merah dan juga ungu. Nah, jadi di mana pada zaman dahulu sebentar. Oh, ini nih. Ya, kayaknya saya lupa menuliskannya. Jadi dia itu kuenya itu memiliki warna-warnanya itu bukan sembarang warna. Nah, oh ini. Menjadi 4 bagian dasar dengan warna putih sebagai dasar dan warna merah, kuning, hijau, ungu yang juga sebagai warna adat ya. Tuh. Nah, lalu di sini jadi zaman dahulu kala jadi kue ini sudah mengalami perkembangan. Jadi zaman dahulu bentuknya itu awalnya berasal dari cuma membuat bahannya adalah dari minyak kelapa, gula dan telur lalu diberi pengharum.
atau minyak cookies agar baunya tidak tengik. Lalu adonan dicetak berbentuk ikan atau burung dan diukir dengan menggunakan lidi dari kelapa. Jadi sepertinya kuenya itu hanya dari kue dari berbahan minyak kelapa, gula dan telur ya. Mungkin agak keras mungkin teksturnya, lalu hanya dilukis saja, digambar begitu berbentuk burung atau ikan model satu. Nah, ini mungkin contohnya di sini ya. Tapi kayaknya di sini kayaknya pai ya. Saya mengambil salah satu cuplikan dari buku perkembangan kue Karao ya. Di sebelah kiri ini pai atau nah, saya kurang paham ini gambar apa, cuma yang jelas ini sebelah kiri ini dia ini hanya menggunakan satu warna saja. Kemudian dua sebelah kanan ini dia sudah menggunakan warna beberapa warna itu warna adat. Lalu usaha cookies Karawang. Nah, jadi setelah sudah tahu tadi ya, jadi proses tahapan membuatnya seperti apa. Nah, sekarang kita ke Bu, gimana sih kalau cara membeli? Nah, kalau misalnya Anda ke Gorontalo atau Anda mau pesan online juga ada. Sudah banyak beberapa usaha-usaha cookies Karao ini berkembang. Mereka rata-rata tuh UMKM atau pelaku usaha rumahan. Jadi belum ada kayak pabrik. Kayak pabrik itu belum. Cuma hanya di rumah saja pembuatannya dengan peralatan yang sederhana. Kayak ini kan cuma pakai oven. Ini Anda lihat tempat ovennya itu kan cuma yang biasa, yang oven kompor itu. Kompor itu ya. Lalu tenaga kerja juga berasal dari para tetangga sekitar. Dan jumlah tenaga kerjanya itu hanyalah tetangga sekitar yang ikut membantu, kemudian dijual seperti itu. Nah, ini contoh yang saya wawancara kemarin. Jadi, nah ada kualitas ya. Anda kalau melihat gambar yang ini dengan gambar yang ini, beda ya. Coba Anda lihat ini gambar yang ini di asal muasal dengan gambar yang ini, beda kan? Nah, kayak lebih cantik dan rapi yang ini ya. Iya, Bu. Ya, ini lebih cantik dan teksturnya juga lebih halus. Kalau ini kan agak kasar dan agak tebal gitu. Ini rasanya tidak terlalu enak. Jadi ini kalau Anda ke Gorontalo tuh bisa Anda temukan di toko oleh-oleh banyak. Namun kalau di toko oleh-oleh itu dia sudah agak lama, jadi kurang fresh. Nah, sedangkan kalau Anda langsung pesan di tempat usahanya ini juga beda. Ini agak tebal juga. Namun kalau yang ini yang punya saudara saya itu, nah ini dia tuh tahan kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, dia lebih halus, terus bunganya lebih kentara dan menggugah selera walaupun hanya melihat gambar. Nah, mereka menjual, jadi di sini saya melakukan perbandingan. Kalau yang ini adalah usaha kue juga, kue Karao di online ya. Nah, ini juga kelihatan berbeda. Ini yang satunya yang ini. Nah, jadi kue yang ini dengan yang ini beda. Ini kiri sini, jadi dari bunganya beda, terus nah harganya juga berbeda. Untuk harga yang usaha yang rumahan yang punya saudara saya ini, dia satu mika ini harganya 135.000. Kalau satu toples tuh kayak gini contohnya. Namun bukan yang ini punya mereka. Harganya 400.000 dan harga kaleng itu dia harganya kaleng itu begini. Jadi boleh di request kaleng, jadi campur-campur gitu loh. Boleh di request berupa kaleng harganya kalau yang di usaha sudah Bu, mohon maaf Ibu, suaranya tidak ada, Bu. Halo? Sudah, Bu. Oh, Ya, sudah, Bu. mulai dari mana tadi yang hilang ya? Suara yang Dicampur di kaleng. Oke, Ya, thank you. Thank you. Nah, oke, jadi yang ya Kak Ikram kayaknya sinyalnya jelek lagi. Nah, jadi jadi usahanya ya, kalau yang kaleng campuran ini tuh kalau di usaha saudara saya itu yang premium tadi yang kualitasnya premium itu kaleng aja tuh 275 ya. Sedangkan ini kaleng ini cuma 150. Dan pasti banyak sekali saingannya. Kenapa saya mengambil contoh yang ini? Namanya ini usaha Karakis. Karakis ya. Kemudian yang ini cuma di Facebook sih saya ambil.
mereka ini sampai mereka tuh coba kalian buka Instagramnya Ayu Dewi. Ayu Dewi suaminya Regida Tahu itu kan orang Gorontalo kan ya. Nah di Ayu Dewi itu di Instagramnya dia kalau tidak salah waktu nikahan saudaranya si Regi itu mereka mengadakan acara pernikahan dan membawa usaha ini yang ditampilkan. Jadi si pelaku usaha Karakis ini yang kue ini sudah sering datang di event-event gitu. Itu. Dan apa namanya? Ternyata ternyata mereka ini yang usaha ini tuh belajar dari orang Cina. Jadi ternyata kue karawa yang khas dan enak itu yang buatan orang Cina. Saya juga kurang tahu kenapa ya kalau buatannya orang Cina di Gorontalo itu rasanya benar-benar enak, totalitas dan bahan-bahannya premium gitu. Beda dengan orang-orang lokal. Nah, ini kan lebih murah satu toples, ini aja 275 ya, sedangkan yang usaha yang tadi tuh ini 400 satu toples. Tapi bukan toples yang ini ya, yang toples yang gede. Mika ini yang 135. Gitu. Ya sudah. Oke, itu nanti saya kasih tentang video dulu ya. Ini oke. Oh ya. Oh, sinyalnya kayaknya jelek ya. Sinyal. Bentar. Ibu maaf, tidak muncul videonya. Iya, memang loading. Coba. Bentar ya, saya buka dari laptop saya aja. Kayaknya berat ya, di Spada ini. Ini sudah muncul ya? Oh iya. Maaf Bu, videonya tidak muncul di saya Bu, Iya. suaranya. Iya Bu, soundnya saja yang muncul. Ini sudah kelihatan? Oh ya sudah. Sudah, Bu. Iya Bu.
Tunggu ya, video satu lagi. Dalam satu hari itu kita memproduksi sekitar 2 toples besar hingga Ibu gambarnya besar, belum tapi ada ya? tergantung Baru ada suaranya. Iya. Ini sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dalam satu hari itu kita memproduksi sekitar 2 toples besar hingga 4 toples besar, tapi tergantung hari-hari apa begitu. Kalau hari-hari besar seperti hari Idul Fitri atau Natal itu sekitar 4-5 toples lebih begitu. Kalau seperti hari-hari sekarang, hari-hari biasa cuma sampai 2 atau 3, tergantung pesanan juga. Promosinya bisa melalui FB, bisa melalui IG, atau ya banyak kan orang-orang yang sudah datang, jadi mereka tinggal bilang-bilang, kasih nomor, pasti dihubungi nomor telepon yang ada. Kalau membeli di kita cuma di rumah saja, kalau di tempat lain juga ada, tapi bukan punya kita karena kita cuma memproduksinya di rumah saja. Kendalanya apa ya? Sepertinya tidak terlalu ada itu kendala atau bagaimana. Cuma waktu pandemi COVID, ya itu kendala sangat besar, dan bukan cuma saya saja, bukan cuma usaha saya saja. Ada beberapa orang yang di lingkungan saya kan juga bikin kue seperti ini, kue karawo. Mereka juga merasakan. Insya Allah menjanjikan, tapi tergantung bagaimana kita memberikan kualitasnya. Bisa saja kalau kualitasnya kurang atau bagaimana, kan kurang juga pelanggan. Jadi tergantung di kita bagaimana cara untuk memperbaiki kualitas kuenya. Dan ya seperti itu, promosinya bagaimana. Ya, itu sih. Nah, jadi itu tadi presentasinya ya. Jadi oh ya, saya ulangi dulu ya. Jadi tadi itu adalah Ibu Yayu. Jadi Ibu Yayu itu adalah pemilik dari usaha rumahan yang kue premium tadi yang saya bilang. Jadi beliau sudah mengusahakan itu dari ibunya dulu, pertama Ibu Kara, secara turun-temurun. Jadi kalau tidak salah dari tahun 90-an, dari kami, saya baru lahir itu ya, jadi dari tahun 90-an, kemudian beliau membuka usaha itu. Awalnya pemesanan itu mereka menerima bahannya. Jadi misalnya kalau di budaya kita tuh kalau lebaran, kalau hari-hari besar ya, Natal atau Idul Fitri, Imlek, dan lain-lain, mereka menerima pesanan, bisa kita nganterin bahan, mereka yang buatin gitu. Jadi kita cuma bawa bahan, dibuatkan, dan bayar sekian. Namun seiring berjalannya waktu, semakin ke sini mereka sudah tidak ada lagi kayak gitu. Saya tidak tahu di Jawa kayak gitu apa enggak ya. Nah, jadi sekarang akhirnya mereka cuma menjual langsung per toples atau per mika seperti itu. Jadi langsung dipesan. Kemudian tambahan lagi, kalau di Gorontalo itu kita tuh budayanya kalau hari-hari besar, kue yang ada di rumah tuh pasti ada kue kering. Bukan kayak kalau di Jawa kan wafer, biskuit gitu ya. Kalau di sini tuh tidak ada. Jadi budaya orang-orang Gorontalo adalah ketika hari-hari besar, kami selalu menampilkan yang terbaik, terutama di hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kalau kalian kan pada saat hari raya Idul Fitri main ke Gorontalo, kalian pasti akan melihat di meja itu tidak ada wafer, biskuit itu tidak ada. Adanya kue-kue yang di toples-toples itu, baik itu nastar ya, kue-kue kering gitulah. Jadi tidak ada yang seperti itu. Jadi budaya kita seperti itu. Nah, kemudian akhirnya dilanjutkan kan oleh keluarga, oleh si anaknya ini seumuran sama saya, namanya Ibu Yayu itu. Nah, diteruskan lalu untuk tadi penjelasannya kan dalam satu hari tuh mereka tuh memproduksi by order.
atau tidak menyetok katanya tadi bisa jadi dalam satu kali produksi hanya 4 toples besar ya, 4 toples besar. Nah, 4 toples besar itu kalau bukan kalau tidak ada yang pesan mereka cuma taruh di Mika ya, seperti contoh. Nah, begini ya di etalase di Mika gitu. Jadi ketika ada yang pesan baru ada lebih dijual. Cuma seperti itu sih sistemnya. Lalu kalau tadi ditanya promosinya mereka tidak ada promosi kayak paling cuma di Facebook ya, Facebook atau personal menghubungi nomor. Jadi tidak ada promosi yang besar-besaran, hanya yang sudah tahu aja oh di wilayah situ tuh ternyata di wilayah mereka itu banyak yang mengusahakan kue ini. Jadi mereka sudah tahu dari mulut ke mulut. Lalu kendalanya tadi ya katanya beliau menceritakan bahwa kendala adalah saat pandemi. Jadi ya karena pesanan menurun dan omsetnya menurun. Lalu apalagi ya terakhir tadi apakah menjanjikan ya tentunya sangat menjanjikan karena sampai kapanpun ini sebagai ikon dan khas dari daerah kita. Jadi pasti ini akan terus menerus berlanjut gitu. Oh ya, terus karyawannya itu adalah tetangga-tetangga situ saja sih. Itu oke, itu saja ya Kak Ikram. Mungkin yang mau bertanya silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, termasuk di sesi diskusi yang ingin bertanya, dipersilakan. Ibu, saya izin bertanya. Ya, boleh. Ya. Silakan. Terima kasih. Kalau di kue cookies Karawang kan tadi dijelasin kalau sehari cuma bisa produksi sekitar 2 toples besar. Nah, Via sebenarnya penasaran kalau keuntungan yang didapatkan oleh pembuatnya, produsennya gitu ya, sebesar apa ya? Soalnya kalau misalnya cuma 2 toples besar per hari, terus keuntungannya juga nggak signifikan dengan harganya yang sebenarnya terbilang medium gitu, nggak juga mahal. Oke. Gitu sih. Oke, makasih. Oke, jadi nah mereka itu keuntungannya mereka tuh bukan 2 toples ya, 4 tadi katanya 4 toples besar dalam kalau tidak ada order. Jadi kalau tidak ada yang pesan ya udah mereka cuma produksi sekitar 4 toples itu. 4 toples itu yang dibagi menjadi Mika tadi ya. Berarti kalau misalnya 4 toples berarti 1.600.000 kan, 400.000 kan kalau satu toples ya 1.600.000. Ya, jadi seperti itu. Jadi keuntungannya kalau sehari-harinya kurang lebih dalam satu kali produksi 1.600.000. Sedangkan mereka memproduksi hanya by order. Nah, akan tetapi keuntungan mereka itu yang besar, yang berlipat-lipat tuh terutama pada saat hari besar ya. Jadi Natal, kemudian Idul Fitri, kemudian hari-hari Imlek, Waisak gitu. Nah, itu mereka bisa memproduksi. Nah, katanya, cuma saya tidak contohkannya sekitar 20 toples gitu. Nah, sekitar 20 toples. Nah, namun pada saat Idul Fitri misalnya ya, jadi mereka tuh buatnya, jadi selama bulan Ramadan tuh kan sebulan puasa. Jadi selama 1 bulan tuh mereka bikin kue ini. Saking banyaknya yang pesan di hari-hari tersebut. Nah, jadi ya kalau saya tanya sih, nah apakah itu keuntungannya sudah bisa memenuhi kebutuhan? Dia bilang, iya bisa, dia sudah cukup puas dengan keuntungan itu. Saya tanya kenapa tidak dititip-titip aja ke toko-toko. Katanya sih kalau dititip itu resikonya itu kuenya jadi kualitasnya menurun ya, belum tentu laku gitu kan. Seperti itu sih. Baik, Bu. Kalau mereka melakukan ini nggak, Bu? Transaksi inter kota? Ya, oke. Oh iya, jadi saya belum jelaskan. Jadi mereka itu ada, tapi hanya orang-orang yang sudah tahu saja. Misalnya di Facebook, temannya siapa. Saya punya teman nih, kayak saya itu selalu pesan kalau ada misalnya teman saya dari Jakarta datang, ya. Terus saya pesan, nah kayak gitu. Banyak jadi orang tuh yang pesan jadi dibawa di dalam koper. Misalnya dia mau pulang. Namun yang pesan kayak Shopee itu mereka belum ada Shopee begitu, cuma pernah dikirim katanya saya tanya ya cuma sekali 2 kali JNE gitu. Itu pun mereka tidak mau menanggung resiko kalau kuenya hancur. Karena beresiko katanya yang sering itu orang membawa. Jadi saya punya teman, ini saya kasih kamu kue ini terus dibawa di pesawat, di tas itu kan lebih aman ya kalau dibawa sendiri. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi?
Mungkin Kak Ikram sudah pernah Idul Fitri main ke rumah temannya di Gorontalo atau belum? Pernah Bu, setiap Lebaran balik kampung. Ya, oh, tidak pernah ya? Iya Bu, belum pernah. Oh, belum pernah ya, oke. Nah, itu. Mungkin Novita mau bertanya Bu. Oh, boleh, silakan. Oh ya, ada raise hand, oke. Iya, terima kasih sebelumnya Kak Ikram. Dan sebelum saya bertanya, saya mengucapkan alhamdulillah kami sudah melihat Ibu Laras lagi. Hampir lama sepertinya Bu, rindu kami semuanya. Tapi alhamdulillah sudah sehat selalu dan kami bisa bertatap muka dan bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu lagi. Kemudian Bu, untuk pertanyaan saya Bu, saya penasaran Bu, kan itu untuk desain-desain gambarnya kan hampir sama seperti kain sulam, kain karawe itu ya Bu ya, gambarnya kayak bunga-bunga gitu. Nah, itu kalau dimodifikasi gambar apa ya, misalnya bukan bunga begitu Bu, apakah boleh ya Bu ya, apakah bisa? Terus yang kedua, dalam proses pembuatan kue tersebut, misalnya saya ingin membeli satu toples yang seharga yang 132, kalau tidak salah 130-an itu berapa lama Bu proses pembuatannya Bu? Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vita ya. Jadi pertanyaannya tadi apakah dimodif? Nah, karena ikonnya itu kan namanya kan Karawo atau Kerawang. Nah, jadi dia pasti bentuknya itu seperti kerawang itu pastinya. Nah, namun saya pernah juga, tapi saya tidak tampilkan di situ ya fotonya. Ini. Jadi ada juga dia itu karena mereka sudah brandnya itu Karawo. Di sini tidak ada ya. Nah, tidak ada. Nah, karena ada juga dia itu kue bentuknya juga seperti melonjong gini, terus cuma dihias dengan gula putih saja. Gula putihnya dibentuk menjadi jaring-jaring. Namun itu juga sudah dikatakan karawo. Padahal dia tidak ada bunga ya. Jadi bukan gambar bunga, tapi dia cuma bulat terus cuma gambarnya itu cuma warna putih aja di garis-garis-garis gitu. Seperti bola gitu loh. Nah, namun sebenarnya itu juga kan sebenarnya bukan gambar karawo ya, namun karena yang menjual ini adalah penjual kue karawo, jadi sudah ada brandnya, sudah ada icon, sehingga kue yang bukan gambar bunga pun itu tetap dikatakan karawo seperti itu. Nah, kemudian ini ada gambar kue, kalian bisa lihat ini di sini. Ini ada kue warna putih-putih coklat di tengah ini loh. Nah, ini Iya, Bu. ini kan nggak ada bunganya ya. Nah, ini Ya, benar. juga ada. Kalau yang ada kacang menteh gini udah banyak sih di Indonesia. Nah, kue ini namanya juga kue Tosca. Kue Tosca itu dia di atasnya kayak kacang-kacang kenari gitu. Jadi dia tidak ada bunga. Namun di sini dia sudah dipaketkan, sudah dianggap sama dengan kue karawo gitu sih. Karena ikonnya atau brandnya itu sudah penjual kue karawo seperti itu. Tapi tidak ada yang namanya kayak peraturan atau apa, saya mau gambar yang beda-beda tuh tidak ada sih. Cuma ya memang pada umumnya rata-rata gambar bunga itu adalah gambar karaos seperti itu. Iya Ibu. Bu, menyambung untuk kue yang ada mentenya itu, Bu, itu di Jawa juga ada Bu. Iya, Berarti betul. itu asli sana ya Bu sebenarnya ya. Nah, oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau ini juga ini jadi ada juga penjual yang menjual ini ya, satu kaleng ini, jadi dia bermacam-macam. Kalau orang sini juga tuh lebih suka yang campuran gini sih daripada yang satu biji gini aja, satu toples. Nah, Benar-benar. saya kan karena bahan dasarnya kan sama. Nah, jadi mereka memodifikasi sendiri ya. Bisa jadi ya kalau mengenai asal muasal sebenarnya tidak tahu juga dari mana. Belum tentu juga dari sini. Belum bisa jadi juga dari sana kan. Cuma karena perkembangan zaman itu saya bilang tadi ya sudah termodif, jadi ya akhirnya dimasukkan ke dalam satu tempat sama-sama dengan kue karawo. Tapi ini bahannya dasarnya sama. Yang putih ini mungkin dia nggak taruh coklat, tapi rasanya sih, pokoknya rasanya itu sama semua. Yang membedakan itu isi di dalamnya. Oh ya. Nah, di sini kan kalian lihat dia ada 2 lapis gitu ya. 2 lapis. Nah, di tengah-tengahnya itu dia tuh ada yang kayak kacang gitu. Ini ada keju kan di atasnya, di belakangnya ada keju.
Terus ini coklat di tengahnya. Jadi isinya tengah-tengah. Jadi kuenya itu ditumpuk gitu kan. Kalau yang isi mente itu dia kayak biasanya kan coklat leleh tuh ditempel. Nah, kalau yang di pengusaha Karakis ini dia tuh kadang-kadang kacang. Jadi kayak krim kacang gitu loh ditempel. Terus ada juga krim Nescafe namanya. Jadi ada campuran mocha kayak mocha kopi gitu terus jadi krim ditempel juga di kue ini. Ini juga yang coklat seperti itu sih. Terus pertanyaan kedua tadi apa Vita ya? Oh, lama membuat ya. Iya Bu. Lama prosesnya kemarin saya datang itu jadi satu hari dari pagi sampai sore. Jadi setelah subuh mereka sudah bikin adonan. Ketika jam 12 setelah subuh ya misalnya jam 5 sudah bikin adonan. Setelah itu mereka langsung dipanggang semua kayak dipanggang semua ya. Jadi dipanggang semua. Habis itu jam 12 siang itu sudah mulai membunga ini. Membentuk bunga atau icing. Nah, lalu sudah kan habis itu setelah jadi dibunga dulu belum ditempel nih. Ini pun belum ditempel kan masih satu-satu biji gini. Nah, habis itu setelah itu ditaruh krim biar bisa nempel gini kuenya. Nah, itu sampai selesai sekitar sorean jam 6. Ya, gitulah kurang lebih jam 5, jam 6. Ini tenaga kerjanya itu ada 4 sampai 5 orang. Gitu. Jadi dari satu hari dengan produksi jumlah sebesar 4 toples itu tadi ya. Sehari 4 toples. Ya, Baik. jadi sebenarnya ini juga tantangan ya, tantangan buat kita atau ke masyarakat kita. Tidak ada SOP berapa lama waktu mengerjakannya, cuma perkiraan. Kemarin aja saya tanya, kapan kamu mau bikin kue? Dia bilang pokoknya kata mamaku 2 hari, jadi Senin Selasa kamu datang di salah satu terserah. Gitu. Itu kan tidak ada, jadi mereka tuh tidak ada standar gitu loh, jadi tidak ada SOP-nya, tidak ada standar. Terus mau produksi berapa banyak pun mereka tidak ada halangan. Nah itu juga yang merupakan tantangan ketika ini diangkat ya untuk didiskusikan menjadi suatu karya ilmiah gitu misalnya. Namun tidak ada aturan atau standar ya seperti apa usaha ini. Itu juga yang masih merupakan satu kekurangan. Apalagi keuntungannya juga kan belum pasti, belum diteliti juga kayak gitu. Penasaran jadinya Bu dengan rasanya Ibu. Oh iya, rasanya itu persis kue mente itu loh. Bukan cinnamon Bu rasanya. Enggak, rasanya tuh kayak kue cookies coklat gitu loh yang ini. Oh. Enggak ada cinnamon, enggak ada rasa-rasa unsur-unsur cinnamon sih dia. Kalau orang tua bilang tuh cookies mentega tuh kue mentega. Kue mentega itu ya kalau adonannya nastar itu kan dia lebih pas di ini lembut. Nastar itu lah isinya kan ada isi nanas. Kalau putri salju juga kan agak beda gitu, dia agak terlalu lembut. Nah kalau ini tuh middle. Oke. Di kue apa lagi ya yang di sana tuh ya lidah kucing ya nastar gitu ya. Iya sama. Mungkin ada yang mau coba bikin. Ada juga yang ada mesis apa nih? Ada mesisnya ini. Ini ada mesisnya. Ya itu. Jadi membayangkan ya. Atau mau saya kirim satu-satu ke rumah, satu orang satu biji. Sangat boleh Bu jika tidak merugikan. Kayaknya ongkirnya lebih mahal lebih. Betul. Nah makanya itu juga ini juga belum ada di Shopee gitu loh. Coba kalian searching, kalau kayaknya belum ada ya. Biasanya cuma di Facebook lokal saja. Ya lalu oke ya tugas. Ada lagi pertanyaan, laki-laki mungkin tidak terlalu tertarik kecuali dia kalau mau ngasih ke ibu mertua ya, boleh pesan aja di saya. Ibu izin bertanya Ibu. Boleh ya, silakan Yongki. Izin bertanya Bu, apakah usaha kue Karawo ini Bu pernah diuji di Badan POM? Ya, thank you ya. Ya pertanyaannya bagus sekali. Apakah usaha ini pernah diuji di Badan POM ya? Untuk usaha yang ini ya, yang punya teman saya ini tidak. Jadi mereka tidak ada PIRT, tidak ada waktu expire. Jadi tidak ada, mereka tidak saking masih rumahan ya, mereka belum ada izin
bukan izin, kayak uji Badan POM kayaknya belum. Namun kalau misalnya kita menemui yang ada yang punya UMKM juga ada ya, di kayak saya ke supermarket ada juga yang jual kayak gini. Jadi dia tuh sudah di mika plastik itu, mika bukan yang bulat tadi ya, tapi yang lebih agak plastik itu dia sudah ada PIRT-nya dan izin. Paling cuma PIRT dan izin saja. Kalau apa namanya, kalau kayak Badan POM itu bisa jadi ya, kalau mau urus PIRT itu kan ke Badan POM dulu ya. PIRT itu apa ya? Pokoknya itu PIRT itu dia nomor bentar. Ya izin produk industri rumah tangga ya. Izin ya dia kayak perizinan gitu. Nah, kalau di punya saudara saya ini kayaknya belum ada ya. Karena dia tidak ada merek, tidak ada brand juga sih. Cuma Karakis ini cuma namanya saja, mereka belum bikin merek resmi gitu, belum. Cuma mungkin yang lain ada. Ya itu, Yongki. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Boleh izin bertanya lagi Bu? Boleh. Nah, ini kan usaha ini kan Bu, omset terbesarnya itu kan apabila di hari-hari tertentu kan, misalnya hari Idul Fitri. Nah, pertanyaan saya Bu, apakah usaha ini tuh udah bisa dijadikan mata pencaharian utama gitu untuk hari-hari biasa gitu? Atau dijadikan usaha sampingan saja gitu? Oke, terima kasih ya. Ini adalah usaha keluarga yang sudah jadi usaha tetap. Jadi memang kelihatannya tuh memang untungnya tidak kelihatan gitu ya. Namun dari saya kecil, nah mereka selalu menjual ini dan memang mereka selalu ada stoknya. Jadi pasti saja itu ada stok dan habis. Kayaknya mereka itu cuma berdasarkan pengalaman gitu loh. Nah jadi karena berdasarkan pengalaman itu, karena sudah turun temurun ya, saya tanya apakah ini sudah merupakan ini, apakah menurut Anda yang usaha Anda ini kira-kira mampu nggak mencukupi, karena mereka sudah cukup dengan ini, itu sih katanya. Sehingga kayaknya memang perlu penelitian lebih lanjut seperti apa kelayakan usaha atau ya pendapatan keuntungan bersih seperti itu memang tidak saya tanyakan lebih dalam. Cuma memang di dalam kompleks, jadi bukan cuma satu rumah ya, jadi kompleks di sekitar itu mereka tuh usaha ini, saking tetangga-tetangganya juga tuh bekerja di situ. Ya begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, makasih Yongki. Ada lagi? Izin bertanya Bu, Ya silakan Regita. ini kan seperti usaha home industry begitu kan Bu ya. Nah itu tuh boleh nggak Bu, misal orang lain menjual makanan ini juga selain dari pembuat yang ini yang Ibu jelaskan ini Bu. Terima kasih. Maksudnya Regita, mereka reseller gitu, maksudnya reseller, menjadi reseller. Bukan, gimana? misal saya itu mau buat juga Bu begitu, tapi atas namanya itu nama apa Tarawo tadi Bu, begitu. Apakah boleh Bu? Oke, Atau hanya reseller saja Bu? Terima kasih. Oke. Nah, jadi usaha yang Karakis ini mereka tidak membuka reseller pertama. Terus yang kedua mereka tidak menitipkan atau menjual produk mereka di tempat lain. Jadi tidak boleh sih sepertinya. Mungkin saja ya. Mungkin kalau sudah ada perjanjian tertentu, baru benar-benar ada orang yang niat untuk bekerja sama. Nah, itu mungkin mereka mau. Tapi ketika saya tanyakan, kenapa sih kalian tuh tidak menambah karyawan atau memperbesar usahanya gitu? Mereka bilang, sudahlah kayak gini aja udah cukup. Yang penting tuh orang-orang sudah kenal dengan kita, itu sih kata mereka. Jadi belum pernah membuka reseller atau jual ke tempat itu, belum ada. Dan mau memakai nama mereka juga pastinya tidak, ya kurang tahu juga. Cuma yang jelas mereka tidak akan masyarakat sudah tahu gitu kualitas produk mereka ini yang ini. Kalau kita juga mau bikin pakai nama mereka ya pastinya tidak sesuai gitu ya. Gitu sih Regita. Baik Bu, terima kasih. Ya, oke.
Ibu Olivia mau tanya. Boleh, silakan. Kalau selain kue Karawo, yang snack-snack khas Gorontalo, apalagi kah? Oke. Snack itu snack ya. Oh ya. Nah, jadi ini kan kita kuliner pertama, kedua. Nah, kalau ini kan adalah kue khas Karawo ya. Terus yang nanti kita juga akan belajar ada juga makanan berat gitu. Nanti itu juga ada. Lalu di bagian refleksi nanti saya akan kebetulan mengundang pemateri narasumber yang mungkin lebih paham tentang filosofi dan bagaimana sih pangan dari Gorontalo itu termasuk kuliner dan lain-lain. Nah, namun kalau untuk cemilan yang misalnya kalau ini kan kue ya, kalau yang asin juga kita tuh ada permen dari gula merah, kemudian dicampur kacang. Adakah di sana gula merah dicampur kacang lalu di Ada, Bu. Iya sih, namanya gula-gula soba. Di sini namanya permen soba. Yang khasnya adalah gula merahnya itu ada bau. Karena gula merahnya itu berasal dari pohon aren yang apa namanya? Ya gula merah yang hitam. Jadi bukan gula Jawa ya, tapi dia gula merah yang warna hitam. Itu permen. Terus ada juga cemilan-cemilan kayak keripik pisang, sama ya di sana. Keripik pisang keju, terus ada juga namanya keripik pisang goroho. Jadi di kita tuh ada pisang yang dipanen saat mentah. Sudah pernah dengar? Ini dia. Wah, sebenarnya ntar ya. Aduh. Nah, ini dia. Jadi pisang yang dipanen saat mentah. Ini namanya pisang goroho. Saya kurang tahu itu tuh jenis pisang apa ya. Nah, itu salah satu cemilan di kita juga yang asin-asin. Lalu ada juga kayak jipang gitu, jipang, tapi dia tuh dari beras lalu dicampur gula merah gitu terus dimasak. Nah, itu juga ada snack di sini, cemilan. Namanya kayak gini. Kayaknya nggak ada di sini deh. Ini. Nah, kayak gini sih, tapi bentuknya bukan gini, dia bentuknya segi empat. Ini juga ada. Kayak mungkin kalau di Jawa tuh jipang ya. Kalau di sini namanya belekoa. Dia menggunakan gula merah yang khas sini itu tadi. Yang khasnya gula merah sini itu dia tuh kayak ada bau-bau rasa kokonat gitu. Itu sih. Terus jajanan pasar juga ada. Itu ya. Kalau jajanan pasar itu yang kayak jajanan pasar di Jawa itu, Bu, yang jajanan. Oh ya, jajanan pasarnya tuh Lemper gitu enggak sih, Bu? Iya, lemper, benar. Tapi kalau lemper, oke, ini kita lemper ya. Kalau di sini namanya lalampa. Jadi kalau di sini namanya lalampa tuh. Gini ya, dibakar. Ini namanya lalampa. Jadi kalau lemper di Jawa itu kan dia kayak segi empat, terus manis, isi ayam. Kalau di sini tuh dia isinya ikan. Nah, ini. Nah, dia isinya ikan, lalu ada ketan. Ini beras ketan kan ya, ketan. Nah, lalu dibakar. Kalau lemper di Jawa itu dibakar nggak sih? Enggak ya? Kayaknya dikukus sih, Bu. Iya, dikukus ya. Kalau di sini ini namanya juga. Ada juga yang namanya, maaf ya, saya pas Google aja. Ada juga yang namanya ilabulo, jadi dari sagu. Oh ya, nanti yang Nike kemarin yang sudah dijelaskan oleh Kak Ikram, nah ini juga khas di Gorontalo. Jadi dia sagu, terus ditaruh ayam, terus dipakai bumbu pedes-pedes gitu, isi telur, dibakar, dipanggang. Ini juga khas Gorontalo. Untuk Nike yang kemarin Kak Ikram jelaskan, nanti saya akan presentasikan menjadi makanan apa saja ya, Nike itu. Nah ini dia sagu gitu. Ini juga khas Gorontalo, namanya ilabulo. Kalau yang manis-manis, kalian tahu singkong, terus dimasukin pisang, singkong dihalusin, isi pisang, terus digoreng. Di sana ada kan kayak gitu kue? Nah ini namanya. Di sana ada kah? Jadi dia singkong. Oh, di Bandung ada? Isi apa di Bandung?
Isinya oncom atau ada juga yang gula? Iya, gula ya. Combro, Kalau di sini pisang. tuh isinya pisang ini, ya combro. Nah, di sini tuh isinya pisang, namanya sabongi. Kayak dia sebangsa gorengan gitu sih. Itu sih kayaknya yang beda-beda yang labulu sabongi. Nah, mungkin Kak Ikram ada pengalaman mencoba kue Gorontalo. Terus karakteristik lidah kita tuh pedas. Mungkin lebih ke anu Bu, Kolombengi Bu. Oh iya, kolombengi itu dia kue yang ada di dalam bisa ini kue yang ada di dalam Toyopo. Nah, ini yang kemarin tuh yang di wisata Bubohu itu namanya kolombengi. Ini juga khas. Jadi dia teksturnya bagaimana kayak Ikram? Keras di luar, lembut di dalam ya. Ya kayak gini. Yang mirip-mirip. Dari apa ini, Bu? Nah, Nagasari ada lah di sini. Sama kan di sana juga ada. Terbuat dari terigu. Kayaknya cuma terigu deh. Terus terigu, ya tepung dia teksturnya mirip kalau bukan donat ya. Donat lembut. Dia tuh agak-agak ini sih. Saya mencari kue apa yang mirip ini ya. Jadi itu awet, lama-lama pun awet. Beberapa bulan gitu dia masih awet. Dia nggak akan melempem. Ketika digigit di luar tuh keras, di dalam tuh lembut. Ya tepung terigu gitu sama gula, telur. Nah, mirip-mirip bolu ya, tapi kalau bolu itu kan dia agak-agak lembut, ini agak keras sedikit. Kalau Nagasari ya sama ya ada, terus ya Nagasari, Risoles. Kalau ini Bu, aku nemu namanya Oh ya, Piazza Ronde. oh ya pia. Oh ya itu saya belum taruh di ini. Nah kalau pia itu bakpia. Jadi kalau Anda beli, kalau pia itu dia tuh, nah ini juga khas ya. Ini bisa dilihat kan di gambar. Nah jadi pianya kalau kayak bakpia, kalau di Jogja itu kan bakpia patuk. Tapi itu kan kalau bakpia di Jogja itu kulitnya itu tipis, ya agak-agak lembut sedikit. Nah kalau pianya Gorontalo itu dia tuh kayak pastry gitu. Ya kayak pastry. Kue apa ya di Jawa yang kayak gini? Kue ini, oh, bukan ya? Ya jadi dia tuh kayak gini, dia teksturnya beginilah. Kalau di Bogor, oh, bukan Bogor. Kalau di Bandung itu kan ada pisang bolen ya. Tapi kalau pisang bolen kan roti ya, pastry ya. Kayak semacam pastry. Pia itu dia kayak gini. Ini juga oleh Gorontalo sih. Isinya keju, kacang Enak hijau. sekali, Bu. Itu Ya, kesukaan saya, Bu. Sudah pernah, kamu suka pia juga? Iya, Bu, saya pecinta pia, apapun itu rasanya. Apalagi coklat, Bu, yang lumer. Nah, kalau ini sudah banyak di Shopee kok. Banyak ini kayaknya deh. Atau di Instagramnya. Nah, kalau ini mah bisa dikirim ya. Iya, kayak gitu. Terus, Agak keras ya, Bu, ya, kalau pia di Gorontalo ya, Bu, ya. iya, dia kalau kayak bakpia patuk itu kan dia baru 1 minggu sudah basi kan ya. Iya, Kecuali di benar. kulkas. Nah, kalau apa namanya? Oh, kalau apa namanya itu? Kalau ini dia tuh di luar ada expirednya berbulan-bulan, 3 bulan sampai 6 bulan lah. Tetap awet. Yang penting ya di suhu yang baik. Nosi Yongki bertanya ada pempek, ada, sudah ada di sini pempek ada, batagor ada, seblak ada ya, bakso ada. Kalau khas timur ya itu pecel ada juga. Kalau yang khas, kalau di sini kalau teman-teman kalau sarapan kan kalau di Jawa tuh pagi tuh pecel ya, nasi pecel. Kalau mungkin nasi rames ya, kalau di sini pagi tuh nasi kuning. Nasi kuning. Nah, mari kita lihat. Isinya apa aja ya, Bu, ya, nasi kuning apa sama kayak di Ini Jawa, Bu, ada? isinya enggak beda dong. Isinya kayak gini. Jadi dia tuh ada kayak
Bihun ya? Bihun ya? Iya Bu, bihun. Ya, bihun, terus telur. Nah, bihunnya itu dicampur ikan. Karena di sini kan khasnya juga ikan. Nah, teman-teman kalau mau beli ikan, di sini tuh ikan 1 kilo tuh 20.000. Sudah banyak. Jadi biasanya saya beli ikan 10.000. Kalau sekali makan ya, mentah ya, ikan mentah. 20.000 sekilo. Ikan tuna 1/4 kilo juga 20.000. Nah, jadi kalau nasi kuningnya kayak gini. Cuma ada bihun dicampur dengan ikan, ditumis, terus dikasih bumbu, sudah ditaruh di nasi kuningnya, masaknya pakai santan biasa ya. Kalau di Jawa kan kering tempe, tumpeng, tapi tumpeng-tumpengan juga ada nasi kuning kayak khas-khas luar juga ada. Kayak yang ada apa tuh namanya? Ada kering tempe, ada juga itu ya. Oke, ada lagi? Habis ini langsung makan ya. Bener banget Bu, saya lihat udah langsung, mana di sini hujan lagi Bu. Ya di sini musim panas. Nah, terus panasnya di sini tuh panas. Jadi istilahnya ya, kalau kalian pernah dengar, kalau menurut orang Gorontalo, matahari di Gorontalo itu 1 orang 1 matahari. Saking panasnya, mungkin karena iklim kita kan laut ya, gitu. Mungkin sama dengan Madura, Vita? Iya, benar sekali Bu. Kebetulan hari ini nih, ini Bu hujan. Bener Bu, panas. Ya, panas betul. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya akan menjelaskan tugas dan segala perintilan sepada. Oke, jadi tugasnya adalah, sudah berapa tugasnya? 3 ya. Nah, ini tugas ketiga adalah Anda bikin video pendek dari salah satu kuliner berupa kue basah atau kue kering yang isinya adalah pengenalan kuenya, kurang lebih sama dengan PPT yang tadi saya tampilkan. Kuenya berupa kue tradisional, durasinya maksimal 15 menit dan kapasitasnya maksimal 100 MB. Diupload ke Sepada. Jangan lupa cantumkan nama, NIM, universitas asal, dosen pembimbing, dan nama dosen pembimbing dan nama mentornya. Dikumpul minggu depan, hari Minggu, maksimal sebelum jam 2. Itu. Terus kalau tugasnya yang kemarin itu kan cuma jawab pertanyaannya. Itu sih. Ada pertanyaan? Terus, oh ya teman-teman, kayaknya tadi Putri nggak masuk ya. Nah teman-teman, ada usulan gitu loh. Jadi minggu depan tuh gimana? Apakah kalian setuju kalau kuliah kita seterusnya sampai bulan Desember itu di Jumat malam dan Sabtu pagi? Maukah? Jadi hari Minggu libur. Saya ngikutin teman-teman Bu. Kalau dari saya pribadi saya free. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Ya gimana? Bisa Ibu. Kenapa? Kenapa? Saya bisa Bu. Oh bisa ya. Ya jadi. Iya Bu, izin masuk Bu. Mungkin kalau misalnya teman-teman memang nggak bisa langsung diobrolin di sini biar enak sekalian, biar langsung fix ditentukan sama Ibu gitu teman-teman. Itu aja sih. Izin Bu, kalau Maria bisa. Silakan Maria, oke bisa ya. Yang mungkin yang tidak bisa aja. Nah untuk jamnya, misalnya kalau jam 6.15 WIB ya, mungkin kalau terlalu cepat boleh misalnya jam 17 jam 6:30 misalnya 6:30 WIB. Maaf Ibu, izin masuk. Silakan Widya. Jumat malam Sabtu tidak bisa Ibu, ada kelas. Jumat malam ada kelas? Iya Ibu. Oh ya sudahlah kalau gitu. Kalau siapa tadi si Via itu yang hari Sabtu kuliahnya gimana Via? Dipindah Ibu, itu buat yang offline, yang online-nya dipindah jadi Senin malam.
Oh gitu. Iya. Ya Oh iya sudah. Ibu, Silakan. 2 minggu yang lalu Olivia nggak masuk kan karena nge-MC. Nah, terus Olivia ngerjain tugas yang laporan dan lain-lain. Apakah di absensi yang baru yang J bla 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 itu, Olivia perlu ngisi hadir atau sebaiknya seperti apa? Oke ya, jadi sebenarnya bagi teman-teman yang tidak masuk tuh sebenarnya kalau saya pribadi sih silakan saja mengabsen dan mengerjakan assignment. Karena kalau pernah juga tuh ada pertanyaan tuh ke panitia kemarin gimana, katanya sebisanya Bapak Ibu saja sebagai dosen kan sudah paham. Jadi kalau saya pribadi karena Anda mengerjakan tugas ya terus izin karena memang izin itu kan tidak bisa, karena memang tidak bisa, toh kalau misalnya bisa silakan Anda misalnya kayak kita tadi di mobil ya, tidak apa-apa, silakan Anda tetap kuliah walaupun cuma didengerin aja sambil di mobil atau mungkin yang sakit silakan. Jadi sebenarnya kalau sama saya kondisional. Sehingga nanti di pengaturannya itu dinilai. Jadi dinilainya yang akan saya mungkin nilainya variatif ya, beda dengan yang memang hadir sama yang yang tidak tetap muka gitu. Jadi kalau menurut saya tetap aja absen di JOT absen. Karena apa? Itu untuk pencairan dana begitu. Jadi tetap absen saja ya. Untuk pemenuhan administrasi sih biar kalian tuh nggak ribet. Takut saya misalnya nih kalau sudah ending kan program ini tuh kayak masih sambil pembenahan ya, benar nggak sih? Ya modul Nusantara, Merdeka Belajar itu kan masih pembenahan terus. Saya takutnya kalau Anda tidak absen itu akan menghambat di administrasi gitu. Jadi tetap absen saja. Tadi juga Putri izin ada kegiatan, tapi saya bilang tetap absen dan mengerjakan assignment. Itu ya. Baik, Nggak Bu, apa-apa terima isi aja kasih. ya. Tidak menutup, ya silakan. Ibu maaf ya Ibu ya memotong, berarti ini Bu ya kalau misalnya ada giat apapun itu tetap absen saja ya Bu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, namun tetap kalau yang memungkinkan ya dengerin aja di Zoom gitu, walaupun cuma ada nama Anda gitu muncul. Karena kan sebenarnya ada logbook juga sih ya, ada logbook. Tapi biasanya saya menjelaskan tuh ada yang izin, namun tetap mengerjakan tugas gitu sih. Lalu ini ada pertanyaan, video ini membuat makanan. Oh ya, pertanyaan bagus dari Regita ya. Jadi apakah bukan membuat makanan ya. Jadi cuma kalian terserah apa kalian mau video sendiri sambil makan atau kalian ketika beli atau kalian ngambil di kayak YouTube atau apa gitu. Tapi kalian yang presentasi ya, bikin materi sendiri, sumbernya bebas. Mau Anda bikin sendiri boleh ya kalau ada waktu, nggak apa-apa. Kalau mau beli juga nggak apa-apa. Kalau mau ambil dari YouTube juga nggak apa-apa. Videonya bebas, pokoknya bebas sesuai kreativitas. Nah, jadi tidak harus dibikin, jadi tidak usah dibikin. Nggak usah membuat kue. Oke, terus apa lagi ya? Nah, terus yang absen, jadi setelah ini absen saja, karena kayaknya absennya cuma berlaku 2-3 jam. Di Spada. Jangan lupa ya. Baik, berarti untuk kuliahnya kita nggak usah malam, jadinya Sabtu Minggu aja. Iya Bu, untuk kuliahnya seperti biasa saja Bu, takut mengganggu yang lainnya. Oke deh. Iya. Oke, jadi ke depannya saya rasa kita kembali ke Sabtu Minggu. Sebenarnya masih ada satu yang ketinggalan. Kan minggu lalu tuh 2, satu ketinggalan. Karena ada yang nggak bisa di Jumat, ya sudahlah nanti kita coba lihat di akhir-akhir seperti apa. Masih ada waktu kosong mungkin melengkapi harinya. Yang jelas minggu depan itu adalah inspirasi 2 dan refleksi 2. Ya. Baik Bu. Oke, baiklah itu saja. Saya kembalikan ke Kak Ikram untuk ditutup. Baik Bu, makasih Bu. Bu tidak mengambil dokumentasi, foto. Oh iya, boleh. Oke, nyalakan videonya. Ya, bebas. 1, 2. Oke. Yang lain belum. Bintang, Yongki, Ikram, ulang. Oh, Ikram ada di 1 ya?
Yang lainnya mungkin biar apal. Iya Bu, pakai handphone juga Bu. Itu yang mana ya? Jaga-jaga jaringan Bu. Oh, bintang yang itu. Oh, bukan bintang. Ada satu yang pertama saya itu zaman dahulu. Oh, Rizal ya. Oke. 1, 2. Lagi ulang. Kak Ikram ulang. 1, 2. Ya. Oke lah teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu. Untuk deadline tugas itu jangan lupa 1 minggu sebelum jam itu masuk ya. Jadi kalau yang hari Jumat saya deadline-nya Jumat juga. Kalau yang Sabtu deadline-nya Sabtu juga sebelum jam masuk gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Ibu. Oke.